Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin waliyatin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam satu acara yang kita nanti-nantikan, Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan berbagai macam nikmat dan kenikmatan kepada kita, sehingga kita masih eksis di atas permukaan bumi ini di dalam melakukan amaliyah-amaliyah, khususnya amaliyah dunia dan akhirat. Harapan kita semoga Allah selalu menjadikan nikmat yang kita miliki nikmat yang barokah. Salawat salam semoga tercurah kehadiran baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela umat Islam merayakan hari kemenangan Idul Fitri, mereka mudik atau pulang kampung. Maka kita pun umat Islam setelah 1 bulan kita berpuasa, kita kembali ke bulan Syawal di hari-hari biasa untuk mengaplikasikan pelajaran-pelajaran puasa yang sudah kita laksanakan 1 bulan kemarin. Kalau para pemudik ketika datang mereka ditanyakan oleh-oleh, maka kita pun umat Islam harus membawa oleh-oleh setelah puasa. Dan oleh-oleh ini adalah sesuatu hal yang menentukan amal ibadah. Maka tema kita pada saat ini adalah oleh-oleh Ramadan yang menentukan diterimanya amal ibadah. Sungguh oleh-oleh terbaik setelah 1 bulan kita berpuasa, kita menahan diri, kita melakukan ibadah. Man qoma ay man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pelajaran-pelajaran itu, didikan di dalam tarbiyatul Ramadan, kita jadikan oleh-oleh setelah kita Ramadan. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada satu kalimat di akhir tema kita yang menentukan diterimanya amal ibadah. Karena banyak orang yang melakukan amal ibadah, dia melakukan sholat amaliyah akhirat, dia melakukan amaliyah dunia. Amaliyah ini, nilai-nilai ini kita kategorikan sebagai nilai takwa yang harus kita cari di alam dunia ini. Safinatut taqwa, apa yang kita miliki kita gunakan sebagai jalan mencari oleh-oleh ketakwaan. Tetapi amaliyah itu kita menginginkan amaliyah yang hakiki, amaliyah yang benar, amaliyah yang murni, haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Takwa itu adalah amaliyah. Takwa itu adalah pekerjaan, baik pekerjaan dunia maupun pekerjaan akhirat. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian semua haqqa tuqatih.
dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kita garis bawahi, takwa yang sebenar-benarnya adalah takwa yang diterima oleh Allah dan menjadi bekal ujroh kita, ganjaran buat kita di akhirat. Berarti kebalikan dari takwa yang tidak sebenar-benarnya ada dong. Ada takwa yang tidak sebenar-benarnya. Mereka melakukan amaliyah, mereka melakukan sholat, mereka melakukan sodakoh, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai-nilai takwa. Tapi di garis bawah itu, yang tidak hakka tuqatih, yang tidak sebenarnya, yang terkontaminasi oleh nilai-nilai keburukan akhlak, sombong misalkan dan lain sebagainya, maka amaliyah itu di hadapan Allah, di dalam pandangan Allah, nol. Tidak ada gunanya. Maka pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita tidak ingin melakukan amaliyah, melakukan ibadah, kemudian di akhirat nanti hasilnya nol. Maka kita tidak ingin itu semua. Dan sesuatu yang menentukan amal ibadah kita diantaranya adalah niat. Niat adalah berurusan dengan hati. Anda melakukan sholat, hati Anda untuk siapa? Anda melakukan sodakoh, hati Anda untuk siapa? Anda menolong orang lain, hati Anda kepada yang mana? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung niat. Jadi apa yang kita lakukan bukan nominal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat rupamu, kecantikanmu, kekayaanmu, ketampananmu. Walakin yanzuru fi qulubikum. Allah melihat hatimu. Makanya ketika kita berpakaian untuk ibadah, bukan pakaian yang mewah, tapi syaratnya pakaian yang suci dan bersih. Allah tidak melihat rupa, saudara. Yang Allah lihat fi qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat hatinya. Berarti segala perbuatan amal kita ini tergantung niat. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Amal, nilai takwa yang hakka tuqatih tergantung daripada niat. Apa hubungannya dengan puasa? Maka puasa mewariskan oleh-oleh yang menentukan amal ibadah kita diterima. Sebab salah satu pekerjaan ibadah yang paling ikhlas adalah puasa. Maka dari itu, mari kita telusuri oleh-oleh dari puasa yang kita lakukan 1 bulan itu. Berindikasi kepada nilai ketakwaan, apakah diterima atau tidak amaliyah kita ini. Maka kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Kita lanjutkan permasalahan kita, tema kita pada saat ini. Oleh-oleh Ramadan yang dapat menentukan amal ibadah kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitan dengan puasa. Adakah oleh-oleh dari puasa? Maka puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah betul-betul ibadah yang melatih diri kita sebagai ibadah yang ikhlas. Kita melakukan puasa, tidak makan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ibadah mana yang bisa kita sombongkan? Ketika kita sholat, kita bisa sombong. Walaupun ya memang tidak banyak, tapi bisa sholat kita disombongkan. Apalagi ketika kita jadi imam. Wah, ini bacaan saya kayaknya lebih bagus daripada yang lain. Belum ada yang sehebat saya bacaan-bacaannya ketika saya jadi imam. Bisa saja terjadi kesombongan. Kemudian kita sodakoh. Kita memberikan sodakoh ini
rata-rata semuanya ikhlas karena Allah. Tapi kadang-kadang hati kita bermain bahwa sedekah kita lah yang terbaik. Belum ada orang yang sedekah seperti saya, bisa saja memicu pada sombongan. Tapi puasa yang kita lakukan, apa yang hendak kita sombongkan? Yang puasa dengan yang tidak puasa ini tidak terlihat. Bisa saja yang tidak puasa, dia masuk ke kamar, kemudian dia makan, keluar kamar, dia ngaku puasa lagi. Bisa saja terjadi. Tapi tidak bisa kita lakukan hal itu. Kenapa? Seolah-olah antara kita dengan Allah. Maka kata Allah dalam hadis kursi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Hanya ibadah puasa itu untuk aku. Dan akulah yang akan menilai puasa. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. 1 bulan kita dilatih untuk seolah-olah kita ini ikhlas. Ibadah yang tidak bisa kita sombongkan yaitu puasa. Maka salah satu oleh-oleh daripada Ramadan adalah ikhlas ketika kita berbuat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidaklah aku perintahkan kepadamu illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan bersih. Maka oleh-oleh dari Ramadan yang kita laksanakan, kita amaliahkan nilai-nilai ikhlas di dalam segala hal. Ketika kita ikhlas, maka tidak ada penyesalan untuk apapun. Ya, kok begini? Ya, kok begitu? Berarti ketika ngomong ya, berarti itu tidak ikhlas. Kalau kita ikhlas, bismillah ya Rabb, saya mau jalan. Apapun yang terjadi, saya ikhlas. Ikhlas, tapi bukan di mulut saja. Di mulutnya ikhlas, tapi hatinya grundel. Kok jadi begini sih? Kok jadi begitu sih? Nah, itu belum ikhlas juga. Yang ikhlas itu lahir batin. Apapun yang terjadi, bismillah, saya berangkat. Mau hujan, mau panas, mau macet, terserah. Begitu di jalan, kehujanan, nikmatin saja. Sudah, walaupun kita teriak pun kita tidak akan bisa memberhentikan hujan kok. Sudah, bismillah, jalan karena Allah. Semakin banyak ujian ketika kita ikhlas, berarti semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Maka ikhlas inilah yang diperintahkan oleh Allah di dalam segala perbuatan amal. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas kita tanpa pamrih. Kemudian ada satu kisah. Ketika di akhirat nanti, ada seorang manusia yang oleh malaikat, dan kita sadar hidup kita ini tidak terlepas dari kawalan malaikat. Ada malaikat raqib, pencatat amal kebaikan. Ada malaikat atid, pencatat amal kejelekan. Siapa orang yang melakukan amalia, malaikat itu mencatat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat baik walaupun sebesar biji semut, walaupun sebesar biji gandum kecil, orang melakukan kebaikan, tetap ada catatannya, dicatat oleh malaikat. Dan ketika seseorang melakukan kesalahan, kejelekan, walaupun sebesar semut, zahrah, sebesar biji zahrah, kecil, kejelekan itu senantiasa tetap dicatat oleh para malaikat. Jadi kita nggak bisa melakukan hal tanpa ada catatan. Maka ketika malaikat mencatat si fulan sholat dicatat, si fulan sedekah dicatat, si fulan beramal menolong orang lain, membantu pondok pesantren, yatim piatu, orang-orang miskin, dicatat oleh para malaikat. Nah, kebetulan si fulan ini catatan amalnya bagus, nilainya sangat istimewa, dan dikunci dikunci oleh malaikat agar senantiasa
benar-benar paten si fulan ini melaksanakan nilai ketakwaan dan dikunci oleh malaikat. Ketika di akhirat, fayunsabu baina yadayillah. Kemudian catatan amal si fulan yang sudah dicatat amal baik nilainya istimewa 10 oleh para malaikat. Fayunsabu baina yadayillah. Kemudian diberikan kepada Allah. Ya Rabb, ini catatan amal si fulan, nilainya bagus, nilainya 10, aku serahkan kepadamu ya Allah. Lalu apa tanggapan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Allah tidak menerima catatan amal si fulan itu. Dan Allah berfirman, Alku hadhihi ya malaikat. Malaikat, aku tidak perlu catatan amal ibadah si fulan. Buang saja malaikat. Kaget saudara. Malaikat kaget. Bi'izzatika wa jalalika ya Rabb. Demi keagungan dan keperkasaanmu ya Allah. Aku malaikat ini tidak pernah berbohong. Semua amal ibadah si fulan ini aku catat ya Allah. Kenapa engkau perintahkan untuk dibuang catatan amal si fulan yang sudah aku kunci? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alasan apa Allah menyuruh malaikat untuk membuang itu? Jangan kemana-mana dulu. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam acara Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Tema kali ini adalah oleh-oleh Ramadan yang menentukan amal ibadah kita. Dan kita sudah menjawab oleh-olehnya adalah ikhlas. Karena apa? Karena Ramadan di dalamnya ada puasa. Dan puasa ini adalah salah satu ibadah yang terikhlas, yang tidak bisa kita sombongkan. Dan ibadah puasa ini adalah ibadah yang hubungannya antara diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa, kita lanjut ke dalam satu kisah yang tadi itu, di mana Allah perintahkan kepada malaikat, Al-Kuhadihi, buang saja ya malaikat. Aku tidak butuh catatan amal si fulan itu. Ya Allah, amal si fulan ini nilainya bagus ya Allah. Nilainya 10. Aku kunci ya Allah. Aku malaikat tidak berbohong. Bi'izzatika wa jalalika, demi keagunganmu aku tidak pernah berbohong ya Allah. Kenapa untuk dibuang catatan amal si fulan ini ya Allah? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sebelumnya Allah memuji kepada para malaikat. Ya malaikati, wahai malaikatku, aku menciptakan engkau tidak dengan nafsu malaikat. Kau jelas tidak pernah berbohong, kau jelas tidak pernah membangkang. Kau selalu mencatat apa yang dilakukan oleh si fulan. Aku akui, si fulan itu beribadah, dia sholat, dia puasa, dia bersedekah. Kemudian dia beramal amaliyah yang lainnya yang menentukan nilai-nilai ketakwaan. Kau sudah benar mencatat amal si fulan dengan nilai yang terbaik. Aku tahu itu. Aku maha tahu kata Allah. Kenapa aku perintahkan untuk dibuang? Sebab si fulan ini amalnya kosong. Penyebabnya adalah inna hadza kana li ghairi wajhi. Allah firmankan seperti itu. Inna hadza kana li ghairi wajhi. Sesungguhnya amaliyah yang kau catat istimewa ini, si fulan mengerjakan ibadah, inna hadza kana li ghairi wajhi, sesungguhnya perbuatannya itu bukan karena aku kata Allah. Bibirnya saja mengatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, mereka banyak mengatakan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku semuanya, wa mamati, dan matiku semuanya, lillah, 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 hanya karena Allah. Itu kadang di bibir saja, ikhlas itu ada di dalam hati.
Ikhlas itu dia tidak pernah menyesal ketika apa-apa yang sudah dia lakukan. Maka orang yang ikhlas itu ketika mau melakukan sesuatu amalia, dia sudah pikirkan strateginya. Ketika strateginya sudah bagus, wah ini kayaknya dipandang dari kacamata hukum, oke. Dipandang dari kacamata bisnis, ini menguntungkan. Dipandang dari Al-Quran, apalagi Al-Quran menyuruh, bismillah, nawaitu tawakkaltu 'ala Allah. Jadi ikhlas itu bukan hanya nilai ikhlas hanya ketika melakukan kita perbuatan, kita sudah mengukurnya, kita sudah mengantisipasinya. Nah, setelah itu berjalanlah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jalan. Di perjalanan ada masalah, orang yang ikhlas itu tersenyum, biarin, gak apa-apa. Kenapa emang? Saya udah berbuat baik. Saya bercermin kepada hukum negara, kepada Al-Quran, kepada tata cara berbisnis, sumber dayanya udah saya gali sehebat mungkin. Kalau memang di perjalanan ada masalah, itu mah ujian, Kang. Biarin aja. Idza ahabba 'abdan ibtalahu. Di mana-mana Allah cinta kepada hambanya. Bagaimana Allah enggak cinta kepada hambanya? Gerak-gerik langkahnya dia ikuti, langkah yang benar kok. Ketika di perjalanan ada suatu masalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang bagaimana? Tersenyum saja dia. Enggak ada penyesalan. Aduh, saya menyesal ya. Tadi-tadi jangan begini, tadi-tadi jangan begitu, tadi-tadi jangan begini. Itu enggak ada seperti itu. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan hadis qudsi yang tadi dibacakan itu, betul-betul seseorang yang di akhiratnya itu bangkrut. Kenapa bangkrut? Amal ibadahnya banyak tetapi tidak bernilai di hadapan Allah. Amal ibadah kita, kadang-kadang kita ingin dipuji orang lain, berarti itu kan menduakan Allah. Siapa yang mau diduakan? Gak enak. Gak enak tuh diduakan. Apalagi Allah. Maka ada ayat Allah di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah tidak ingin diduakan atau dimusyrikan. Kalau memang lillah hanya karena Allah, jangan karena orang lain. Ya, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Jadi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tarik kesimpulan oleh Ramadan yang menentukan amal ibadah ternyata sungguh luar biasa oleh-olehnya. Apa itu oleh-olehnya? Tiada lain adalah nilai-nilai keikhlasan yang kita lakukan selama kita berpuasa. Kita bawa oleh-oleh itu ke hari-hari bulan-bulan setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Kita bawa dalam kehidupan sehari-hari agar senantiasa amaliyah kita ini tidak tercampur, terkontaminasi dengan keburukan akhlak, nilai sombong, riya, ujub, ingin dipuji orang, cukup Allah. La haula wala quwata. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah firmankan dalam Al-Quran, faman kana yarju, siapa orang yang ingin berjumpa dengan Allah, liqa'a rabbi, berjumpa dengan Allah berarti berjumpa dengan surga dan kenikmatan Allah, berjumpa dengan rahmat Allah di akhirat. Siapa yang ingin berjumpa dengan kenikmatan, rahmat dan surganya Allah, falyamal amalan sholihan, maka dia harus melakukan amalan sholihan. Tapi lihat di dalam akhir ayat ini digaris bawahi, wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Awas, jangan sekali-kali amalan soleh itu membuat kita menduakan Allah. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mari kita latih daripada amalia-amalia kita yang tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa amal ibadah kita memiliki nilai di hadapan Allah. Dan ketika amal memiliki nilai di hadapan Allah, maka amaliyah kita akan menolong kita di dunia dan di akhirat.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Lentera Islam pada saat ini. Saya sendiri mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat berjumpa di episode dan kesempatan yang lain. Billahi taufik wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.